Di depan mikron dan kamera yang berkedip-kedip, Dimas Wijaya mengucapkan kata-kata yang mengubah hidupnya selamanya. "Saya Gai," katanya dengan suara tegas namun bergetar, di hadapan puluhan jurnalis di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Hanya dua kalimat itu, tapi eknya seperti bom yang meledak di tengah sorak-sorai penonton yang masih bergema setelah gol kemenangan yang baru saja dia cetak melawan Persib Bandung. Keesokan harinya, headline surat kabar dan portal berita meledak, striker Persija coming out sebagai Gai. Media sosial dipenuhi ribuan komentar. Sebagian memuji keberaniannya, tapi mayoritas menghujat tanpa ampun. "Ini aib untuk sepak bola Indonesia. Persija harus pecat dia sekarang juga." Dimas, 20 genep tahun, striker andalan Persija Jakarta yang dulu selalu diandalkan untuk mencetak gol penentu, kini berdiri di lapangan latihan dengan perasaan kosong yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tubuhnya masih atletis, otot-ototnya terlatih keras dari bertahun-tahun berlatih di sawah-sawah Bogor saat kecil, tapi pikirannya kacau balau. Pertandingan pertama setelah pengumuman itu adalah mimpi buruk. Lawan masih Persib di derby Jawa Barat yang selalu panas. Ribuan supporter Persija yang biasanya menyanyikan namanya Dimas kini meneriakkan kata-kata kasar yang menusuk dada. "Banci, keluar dari lapangan, kamu nodai jersey merah ini." Bola yang biasanya patuh di kakinya seolah memiliki kehendak sendiri. Tendangan penalti yang mudah di menit ke-12, melenceng jauh ke samping. Gol terbuka di menit akhir, bola mengenai tiang gawang dan memantul keluar. Skor akhir 0-2 untuk Persija. Dimas tak mencetak gol. Bahkan tak menyentuh bola dengan baik. Dia berjalan pulang ke apartemen kecilnya di Kemang dengan kepala tertunduk, jaket hoodie menutupi wajah agar tak dikenali. Malam itu, ponselnya tak berhenti berdering. Pesan HT dari akun anonim membanjiri Instagram dan Twitter. "Kamu menghancurkan tim. Allah akan menghukum kamu." Keluarganya di kampung halaman Bogor menelepon. Ayahnya, seorang ustadz kecil di masjid desa, suaranya dingin seperti es. "Kamu sudah gila, Dimas. Apa yang kamu lakukan pada keluarga ini? Nama Wijaya yang kami jaga selama puluhan tahun sekarang tercoreng." Ibunya menangis di latar belakang, suaranya pecah. "Nak, kenapa kamu bilang begitu di depan semua orang? Kami malu sekali." Kakak laki-lakinya yang bekerja sebagai polisi mengancam akan datang ke Jakarta untuk menjemput dia dan mengobati dia. Hanya adik perempuannya, Rina, yang mengirim pesan singkat, "Kak, aku tetap sayang kakak apa adanya. Jangan putus asa ya." Di klub, suasana berubah drastis. Pelatih yang dulu memuji ketajamannya kini menghindari kontak mata saat briefing. Beberapa rekan tim mendukung diam-diam dengan tepukan bahu pelan, tapi yang lain menjaga jarak seperti ada tembok tak terlihat. Kapten tim, seorang muslim taat, menggelengkan kepala di ruang ganti. "Kita di Indonesia, Dim, ini bukan Eropa. Kamu bikin kami semua kena imbas. Sponsor sudah telepon, mereka ragu. Satu kontrak endorsement untuk minuman olahraga dibatalkan sepihak keesokan harinya." Media sosial klub dipenuhi komentar negatif yang membuat admin harus menutup kolom komentar. Dimas duduk sendirian di apartemennya yang gelap, lampu hanya dari layar tiang menayangkan highlight pertandingan di mana dia gagal total. Air matanya jatuh tanpa suara. Dulu, sepak bola adalah segalanya, pelarian dari perasaan yang dia tekan sejak ketika pertama kali menyadari dia tertarik pada teman cowoknya di kelas.
Dia berusaha normal dengan pacaran dengan gadis-gadis dari kampus, bahkan sempat bertunangan sebentar, tapi selalu ada kekosongan yang dalam. Tahun lalu, setelah kehilangan sahabat dekat yang bunuh diri karena tekanan yang sama, Dimas memutuskan untuk jujur pada diri sendiri. Tapi jujur di depan publik, itu pilihan putus asa setelah seorang jurnalis mengancam akan membongkar oto-oto lama yang bisa menghancurkan karirnya. Keesokan paginya, latihan lagi. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Tendangannya lemah, passingnya meleset. Pelatih memanggilnya ke pinggir lapangan setelah sesi selesai. Dimas, kamu perlu istirahat. Fokus dulu pada mental. Kami dukung kamu, tapi tim harus menang. Istirahat. Bagaimana bisa, ketika setiap kali dia keluar rumah, ada yang memandang aneh, berbisik di belakang. Bahkan di minimarket dekat apartemen, kasir yang biasa ramah kini diam dan buru-buru kasih kembalian. 1 minggu berlalu, 2 pertandingan lagi tanpa gol. Statistiknya anjlok dari rata-rata 0,8 gol per pertandingan menjadi 0 mutlak. Ans mulai petisi online agar dia dikeluarkan dari tim. Persija bukan tempat untuk penyimpang, tulis mereka di Change.org yang sudah capai 15.000 tanda tangan. Dimas merasa dunia sepak bolanya, yang dia bangun sejak kecil dengan berlatih di sawah-sawah Bogor di bawah terik matahari, mulai runtuh pelan-pelan. Suatu sore, saat dia berjalan di tepi sungai Ciliwung yang kumuh dekat apartemen, mencoba membersihkan pikiran dengan angin sore yang bau sampah, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Halo, Dimas. Saya Coach Hasan dari tim Poeni. Kami dengar ceritamu dari berita. Kami adalah tim khusus, komunitas yang menerima semua orang apa adanya. Mau coba latihan bersama kami besok sore di lapangan kecil Depok. Mungkin ini bisa bantu kamu menemukan lagi kenikmatan bermain bola. Dimas ragu sejenak, jari-jarinya gemetar di layar. Apalagi yang bisa hilang? Tapi suara di hati kecilnya berbisik bahwa ini mungkin awal dari sesuatu yang baru. Dia tak tahu bahwa undangan itu akan membawa dia pada perjalanan yang mengubah segalanya, pertemanan sejati, cinta yang tulus, dan penerimaan yang selama ini dia cari di tengah kota Jakarta yang keras. Dimas tiba di lapangan kecil di pinggiran Depok sore itu dengan motor bebek tua yang dia pinjam dari tetangga. Lapangan rumputnya tidak rata, penuh lubang, pagar kawat berkarat, tapi suasananya berbeda. Tidak ada sorak ejekan, tidak ada kamera. Hanya sekitar 15 pria dari berbagai latar belakang berkumpul, memakai kaos oblong biasa dan celana pendek lusuh. Coach Hasan, pria berusia 45 tahun dengan rambut uban dan senyum lebar, menyambutnya dengan pelukan hangat. Selamat datang di tim Poeni, Dimas. Di sini kami bukan main untuk troy atau sponsor. Kami main untuk merasa hidup lagi. Latihan pertama terasa aneh. Dimas yang biasa lari sprint di lapangan Liga Hiji kini berlari pelan mengikuti ritme tim ini. Ada Ari, midfielder lincah berusia 24 tahun yang selalu tersenyum, memberi umpan akurat meski rumputnya bergelombang. Ada juga Andi, bek tengah yang cerita sambil lari bahwa dia pernah diusir dari keluarga karena alasan yang sama. Kamu nggak sendirian bro, kata Andi sambil menepuk bahu Dimas. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, Dimas merasa bola di kakinya ringan lagi. Tendangannya masih meleset, tapi tak ada yang mengejek. Malah Coach Hasan bilang, santai saja, gol datang sendiri kalau hati sudah tenang. Pulang malam itu, Dimas duduk di balkon apartemennya yang sempit, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Pikirannya kembali ke masa kecil di Bogor.
Ayahnya yang selalu membawa dia ke masjid setiap subuh, mengajarkan bahwa laki-laki harus menikah dengan perempuan dan melanjutkan keturunan. Dimas ingat bagaimana dia menyembunyikan majalah-majalah bola di bawah kasur, tapi juga menyembunyikan perasaan ketika melihat teman cowoknya mandi di sungai. Ini dosa, bisiknya dulu setiap malam sebelum tidur. Sekarang, setelah pengakuan itu, dosa itu terasa lebih berat karena seluruh negeri tahu. Keesokan harinya di klub Persija, pelatih memanggilnya ke kantor. Dimas, sponsor utama mundur. Manajemen minta kamu istirahat tak terbatas sampai situasi tenang. Istirahat tak terbatas artinya di bench tanpa batas waktu. Dimas keluar dari kantor dengan dada sesak. Di ruang ganti, beberapa rekan tim pura-pura sibuk dengan sepatu mereka. Hanya satu kiper muda yang berani bilang, "Aku dukung kamu, Dim, tapi aku juga takut kehilangan kontrak." Malam itu, Dimas menangis sendirian. Dia menelepon ibunya, tapi ayahnya yang angkat. "Jangan pulang dulu. Kampung ini lagi ramai omongin kamu." Hari-hari berikutnya Dimas habiskan waktu di tim Poeni. Latihan 3 kali seminggu, pertandingan persahabatan kecil melawan tim kampung. Dia mulai cerita sedikit demi sedikit tentang hidupnya. Ari mendengarkan dengan sabar, mata hitamnya penuh pengertian. "Aku juga dulu seperti kamu. Keluar dari rumah umur 18, tidur di masjid karena takut. Sekarang aku kerja di KAE, main bola di sini, dan hidup lebih tenang." Dimas merasa ada ikatan yang tumbuh, bukan hanya sebagai teman tim, tapi sesuatu yang lebih dalam. Tapi dia tak berani mengakui, takut kehilangan lagi. Sementara itu, berita tentang tim Poeni mulai beredar di grup-grup kecil media sosial. Seorang jurnalis independen datang meliput, tapi Coach Hasan tolak. "Kami bukan atraksi. Kami keluarga." Dimas mulai merasa kekuatan kembali ke kakinya. Dalam pertandingan persahabatan melawan tim Pabrik, dia mencetak 1 gol, gol pertama setelah hampir 2 bulan. Tim Poeni menang 3-1. Malam itu mereka makan mie ayam bersama di warung pinggir jalan, tertawa lepas. Dimas pulang dengan senyum kecil di wajahnya untuk pertama kalinya. Tapi di dalam hati dia tahu badai belum berlalu. Ayahnya mengirim pesan singkat, "Kalau kamu masih main bola dengan orang-orang seperti itu, jangan harap aku makan." Krisis belum selesai, tapi setidaknya sekarang ada tempat Dimas bisa bernapas. Dimas semakin sering datang ke lapangan tim Poeni. Setiap sore, setelah melewati macet Jakarta yang membuatnya hampir menyerah, dia merasa ringan saat melihat pagar kawat yang sudah amiliar. Coach Hasan memberi dia tanggung jawab kecil, mengajar tendangan bebas kepada adik-adik junior. "Kamu punya bakat mengajar, Dimas. Jangan sia-siakan." Ari selalu di sisinya, memberi saran halus. "Fokus mata ke bola, bukan ke pikiran." Perlahan kepercayaan diri Dimas kembali. Tendangannya mulai tajam lagi, meski lawannya bukan tim Liga Hiji. Suatu malam setelah latihan, hujan deras mengguyur Depok. Tim berkumpul di bawah tenda plastik, minum teh hangat dari termos. Ari duduk di sebelah Dimas, bahu mereka bersentuhan. "Kamu tahu, aku dulu hampir bunuh diri karena orang tua. Mereka bilang aku penyakit. Tapi di sini aku belajar bahwa Tuhan menciptakan kita beragam." Dimas mendengarkan, air mata bercampur hujan. Dia cerita tentang ayahnya yang ustad, tentang doa-doa yang dia ucapkan setiap malam meminta disembuhkan. Ari pegang tangannya pelan. "Kamu nggak perlu disembuhkan, Dim, kamu hanya perlu diterima."
Sentuhan itu hangat, membuat hati Dimas berdegup lebih kencang. Keesokan harinya, media nasional mulai memberitakan tim Poeni, tim komunitas yang terima pemain gay mantan Persija. Foto Dimas berlatih muncul di Detik Sport. Reaksi campur aduk. Beberapaan selama Persija bilang akhirnya dia bahagia, tapi yang lain makin marah. Sponsor Persija telepon lagi, meminta Dimas tanda tangan surat pernyataan menyesal. Dimas tolak. Saya tidak menyesal. Malam itu dia duduk di tepi lapangan kosong, memandang bintang-bintang samar di atas Jakarta. Lasbat datang, dia kecil, berlari di sawah, ayahnya berteriak lari lebih cepat, nak. Laki-laki harus kuat. Tapi kuat untuk apa kalau tak boleh jadi diri sendiri? Tim Poeni mulai ikut turnamen kecil antar komunitas di Bekasi. Pertandingan pertama, Dimas cetak 2 gol. Tim menang 4-0. Supporter kecil dari komunitas datang dengan bendera pelangi kecil, bertepuk tangan pelan agar tak menarik perhatian polisi. Setelah pertandingan, Ari memeluk Dimas dari belakang. Kamu hebat hari ini. Pelukan itu bertahan lebih lama dari biasa. Dimas merasa ada sesuatu yang tumbuh, tapi dia takut. Kalau ini gagal, aku kehilangan satu-satunya tempat aman. Sementara itu, di Bogor, ibunya menelepon diam-diam, ayahmu lihat berita. Dia marah, tapi diam, mungkin suatu hari dia akan mengerti. Dimas menangis di telepon. Ma, aku capek sembunyi. Di klub Persija, manajer kirim surat resmi, kontrak ditangguhkan sampai akhir musim. Dimas tak lagi punya gaji tetap. Dia mulai kerja paruh waktu di KAE milik teman Ari. Hidupnya sederhana sekarang, latihan, KAE, tidur. Tapi untuk pertama kalinya, hidup terasa nyata. Konflik dalam dirinya mulai mereda, diganti dengan harapan kecil yang tumbuh setiap kali Ari tersenyum padanya. Tapi dia tahu masyarakat Indonesia belum siap. Sebuah pertandingan besar akan datang, turnamen nasional komunitas di Bandung. Tim Poeni lolos ke semifinal. Dimas harus hadapi masa lalunya lagi. Turnamen di Bandung menjadi titik balik. Lapangan di Stadion Sijalak Harupat dipenuhi tim-tim dari seluruh Jawa. Tim Poeni yang biasa main di lapangan kecil kini hadapi tim-tim berpengalaman. Dimas gugup, tapi Ari di sisinya. Kita main untuk kita sendiri, bukan untuk mereka. Di pertandingan pembuka, Dimas cetak gol indah dari luar kotak penalti. Penonton kecil bertepuk tangan. Berita menyebar cepat di media sosial, mantan Persija cetak gol lagi di tim komunitas. Ayahnya di Bogor melihat berita itu, diam saja. Setelah menang 2-1 malam di penginapan sederhana, Ari dan Dimas duduk di teras. Angin Bandung dingin. Ari cerita tentang masa lalunya yang lebih berat, diusir, hidup di jalanan, hampir jadi pekerja seks karena tak ada pilihan. Kamu beruntung masih punya sepak bola, Dim. Dimas pegang tangan Ari. Sekarang aku punya kamu juga. Kata-kata itu keluar tanpa rencana. Ari tersenyum mendekat. Malam itu mereka tidur berdampingan, tangan saling genggam, tanpa kata-kata berlebih. Bukan nafsu, tapi rasa aman yang lama hilang. Kembali ke Jakarta, tim Poeni latihan lebih keras untuk final. Coach Hasan bilang, ini bukan soal menang, tapi soal pesan, kami ada, kami layak. Dimas merasa bertanggung jawab. Dia mulai ajak Ari ke apartemennya, masak nasi goreng sederhana, cerita tentang mimpi-mimpinya dulu ingin main di timnas. Ari dengar sambil tertawa. Mimpi itu masih bisa kalau kita berani.
Hubungan mereka berkembang pelan, penuh pengertian. Pegangan tangan di lapangan saat istirahat, pesan malam aku kangen kamu meski baru berpisah 2 jam. Dimas merasa dewasa, bukan lagi anak muda yang takut. Tapi ujian datang. Seorang mantan rekan Persija kirim pesan, kamu bikin kami malu. Jangan harap balik. Kemudian sebuah video lama Dimas dan Ari berpelukan setelah pertandingan bocor ke grup supporter. Hujatan baru datang. Sekarang dia pacaran di lapangan. Dimas hampir putus asa lagi. Ari peluk dia erat. Kita hadapi bersama. Coach Hasan kumpulkan tim bicara tentang ketangguhan. Kita bukan korban. Kita pahlawan bagi yang diam-diam seperti kita. Dimas bangkit. Di latihan berikut, dia cetak hat-trick dalam simulasi pertandingan. Kepercayaan diri kembali sepenuhnya. Keluarga mulai melunak. Adiknya Rina datang ke Jakarta diam-diam, peluk kakaknya. Ayah mulai baca artikel tentang di Islam. Dia nggak bilang apa-apa, tapi dia nggak marah lagi. Dimas menangis bahagia. Tim Poini lolos ke final turnamen. Lawan adalah tim kuat dari Surabaya yang konservatif. Media ramai. Dimas tahu ini kesempatan untuk buktikan. Malam sebelum final, dia dan Ari duduk di atap apartemen memandang kota. Apapun hasilnya besok, aku sudah menang karena punya kamu. Ari cium keningnya pelan. Kita menang bersama. Final turnamen di Bandung penuh tegang. Stadion kecil dipenuhi 5,000 penonton, banyak dari komunitas. Tim Poinis, tim Garuda Surabaya. Dimas mulai di bangku cadangan karena pelatih ingin strategi. Babak pertama, tim Poini tertinggal 0-1. Dimas masuk menit 55. Lapangan terasa seperti Gelora Bung Karno dulu, tapi kali ini ada Ari yang berlari di sisinya. Umpan silang dari Ari, Dimas sundul masuk. Skor 1-1. Stadion bergemuruh. Gol kedua datang dari tendangan bebas Dimas, melengkung indah. 2-1, tim Poini juara. Pesta kecil di lapangan, pelukan, air mata. Dimas dan Ari berpelukan lama di tengah lapangan, tak peduli kamera. Oto itu viral. Cinta di lapangan, judul berita. Kembali ke Jakarta, sponsor kecil mulai datang ke tim Poini. Coach Hasan tolak yang tak sesuai nilai. Kami bukan komoditas. Dimas dapat tawaran dari klub Liga 2 yang progresi, tapi dia tolak. Aku ingin tetap di sini, bangun tim ini. Keluarga akhirnya datang. Ayahnya muncul di apartemen suatu sore, wajahnya lelah. Aku lihat kamu main kamu masih anakku. Tak ada pelukan, tapi kata itu cukup. Ibunya menangis, peluk Dimas lama. Ma, kami lama mengerti. Rina tersenyum di belakang. Malam itu mereka makan malam bersama, Ari ikut dengan gugup. Ayah Dimas diam saja melihat Ari, tapi tak usir. Waktu akan ajar kami semua, kata ayah pelan. Hubungan Dimas dan Ari semakin dalam. Mereka pindah ke apartemen lebih besar bersama, bagi biaya. Pagi-pagi lari bersama di taman, malam curhat tentang hari. Dimas ajari Ari tendangan, Ari ajari Dimas memasak. Tak ada drama besar, hanya kehidupan biasa yang bahagia. Tim Poini mulai main di Liga Komunitas Nasional, menang lebih banyak. Dimas jadi kapten. Dia sering bicara di acara kecil tentang penerimaan diri. Saya dulu hilang gol karena takut. Sekarang saya cetak gol karena saya bebas. Tapi ada satu ujian lagi.
Mantan tim Persija undang Dimas main pertandingan amal melawan mereka. Dimas setuju. Pertandingan di Gelora Bung Karno lagi. Selamat datang, ada yang sorak nama, ada yang masih ejek. Dimas masuk menit 70, cetak gol penyama. Stadion campur aduk sorak dan bo. Tapi akhirnya, peluit panjang, tim amal menang. Rekan lama peluk dia. Kamu berubah, Dim, kami juga belajar. Hidup Dimas kini lengkap. Keluarga mulai terima, tim baru jadi keluarga, Ari jadi rumah. Dia tak lagi kejar ketenaran Liga Hiji. Dia main untuk cinta. Setahun berlalu sejak pengakuan itu. Dimas berdiri di lapangan tim Poeni yang sudah direnovasi berkat donasi kecil. Rumput lebih hijau, pagar baru. Tim sekarang punya 30 pemain, termasuk remaja-remaja yang baru sadar identitas mereka. Dimas jadi pelatih muda di samping Coach Hasan. Ari masih midfielder utama, senyumnya tak pernah pudar. Mereka menikah secara sederhana di acara komunitas, tak ada pesta besar, hanya keluarga dekat dan tim. Ayah Dimas datang, meski diam saja sepanjang acara, tapi dia tepuk tangan saat diminta. Anakku bahagia, katanya pelan kepada ibu. Suatu hari ada pertandingan amal besar di Gelora Bung Karno lagi. Tim Poeni, tim selebriti. Dimas cetak 2 gol, 1 diantaranya asis dari Ari. Setelah peluit, mereka berpelukan di tengah lapangan, cium kening masing-masing. Penonton tepuk tangan meriah. Media sebut cerita bangkit dari kegelapan. Dimas bicara di wawancara pasca pertandingan, saya pernah hilang gol karena takut jadi diri sendiri. Sekarang saya menang karena saya utuh. Malam itu, di balkon apartemen, Dimas dan Ari duduk memandang kota. Kamu ubah segalanya, bisik Dimas. Ari tersenyum. Kita ubah bersama. Mereka tak lagi takut. Indonesia masih konservatif, masih ada hujatan, tapi mereka punya komunitas, keluarga, dan cinta yang kuat. Dimas tahu perjalanan belum selesai, tapi dia siap. Tim Poeni akan terus main, terus cerita, terus tunjukkan bahwa laki-laki yang mencintai laki-laki bisa bahagia, bisa menang, bisa hidup penuh. Dimas memandang Ari, pegang tangannya erat. Terima kasih sudah datang ke hidupku. Ari balas peluk. Bintang-bintang Jakarta malam itu terlihat lebih terang. Apakah mengungkapkan jati diri sebagai gay selalu menghancurkan karier dan keluarga sebelum akhirnya membawa kebahagiaan sejati? Benar atau salah?